Keberhasilan timnas Indonesia meraih tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi pertama kalinya bagi Indonesia mencapai titik tersebut. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nantinya, Indonesia bakal menghadapi negara-negara raksasa Asia. Indonesia bakal menempati pot ke-6 dalam pengundian kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti dan dipastikan bakal bertemu timnas Asia langganan Piala Dunia nantinya. Ini akan menjadi tantangan terbesar bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk bisa membuktikan bahwa perjuangan Garuda menembus babak ini bukan semata karena keberuntungan saja. Dengan bermaterikan para pemain keturunan yang sudah kenyang pengalaman di Eropa, serta kemungkinan amunisi tambahan yang bakal memperdalam skuad Garuda buat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nantinya, diharapkan tentunya Indonesia mampu unjuk taring mereka di hadapan negara-negara kuat Asia. Indonesia pastinya bakal menjadi tim underdog yang tak diunggulkan di mata para lawan-lawannya. Namun, potensi kejutan dimiliki oleh Marcelino dan kawan-kawan. Dengan kelolosan ke babak ketiga kali ini, praktis jarak timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026 hanya terpaut 10 pertandingan saja. Dengan catatan, bisa finish sebagai juara grup atau runner-up grup. Akan tetapi, posisi 1 atau posisi 2 yang menjadi tiket kelolosan otomatis mungkin bakal sangat sulit didapatkan oleh Indonesia. Akan tetapi, timnas Indonesia bisa memperpanjang nafas setidaknya merebut tiket ke babak keempat kualifikasi dengan menempati minimal peringkat 4 grup nantinya. Walau begitu, bukan perkara mudah sebenarnya untuk bisa menempati 4 besar pada tabel klasemen grup kualifikasi Piala Dunia. Apalagi bagi Indonesia sebagai perwakilan Asia Tenggara satu-satunya di babak ini. Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mampu mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan format liga sejak 2018. Indonesia perlu menggarisbawahi hal ini. Pasalnya, babak ketiga selalu menjadi kuburan bagi tim-tim Asia Tenggara. Tim-tim ASEAN selalu kesulitan melewati tangguhnya para pesaing di ronde ketiga. Tim-tim ASEAN kesulitan saat menantang negara-negara yang sudah jadi langganan putaran final Piala Dunia seperti Jepang, Iran, Arab Saudi, Korea Selatan hingga Australia. Sebelumnya, 2 negara ASEAN sudah pernah mencapai babak ketiga ini, yaitu Thailand pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Melihat kiprah pendahulunya itu, Indonesia kudu waspada. Sebab track record negara ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini sangat jelek. Kami akan merangkum bagaimana perjalanan kedua negara Asia Tenggara tersebut dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sepanjang sejarah. Namun sebelum itu, jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Yang pertama, Thailand. Di babak kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Thailand memulai perjalanan mereka dari babak kedua kualifikasi. Di babak kedua kualifikasi, Thailand satu grup dengan Irak, Vietnam, dan China Taipei. Sebenarnya Indonesia juga masuk ke dalam grup ini. Namun pada 2015, kala itu, Indonesia dijatuhkan hukuman sanksi oleh FIFA dengan dibekukan dari segala aktivitas sepak bola akibat intervensi pemerintah terhadap PSSI. Sehingga Indonesia didiskualifikasi pada babak kualifikasi ini. Thailand yang dilatih Kiati Suksenamuang sedang dalam masa puncak performa mereka, bermaterikan pemain yang dalam masa prime para pemainnya seperti Chanatep Songkrasin, Triathlon Bunmatan hingga Terasel Dangda mampu mendominasi dengan memuncaki peringkat 1 grup kualifikasi babak kedua. Thailand meraih 4 kemenangan dengan mengandaskan perlawanan Vietnam dan China Taipei, sedang kedua laga menghadapi Irak berakhir seri. Thailand memuncaki grup dengan total 14 poin, mengalahkan Irak yang hanya meraih 12 poin. Thailand pun berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Pada babak ketiga, Thailand mendapatkan undian di grup B, tergabung bersama 5 tim kuat Asia lainnya, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak. Hasilnya di luar ekspektasi. Thailand tak mampu menyaingi kedigdayaan para raksasa Asia di grup tersebut. Dari 10 laga yang dijalani, Thailand menelan 8 kekalahan dan hanya mampu meraih 2 hasil imbang melawan Australia dan Uni Emirat Arab di kandang sendiri.
Thailand berakhir di peringkat buncit dengan perolehan 2 poin saja, hanya mencetak 6 gol serta 24 kali kebobolan. Kedua, Vietnam. Pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam memulai perjalanan mereka dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Vietnam saat itu tengah mengalami performa menanjak sejak ditunggangi oleh pelatih asal Korea Selatan, Park Hang-seo. Vietnam mampu menggondol juara Piala AFF 2018, mencapai final Piala Asia U23 2018, mencapai semifinal Asian Games 2018, serta menembus 8 besar Piala Asia 2019. Vietnam pun mampu menembus peringkat 100 besar FIFA, tepatnya peringkat 96 FIFA kala sebelum drawing kualifikasi Piala Dunia dimulai. Tak ayal, Vietnam menjadi tim yang menakutkan di kawasan ASEAN, tergabung di grup G bersama Uni Emirat Arab, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Vietnam mampu menyingkirkan ketiga negara ASEAN tersebut tanpa terkalahkan, meraih 5 kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kekalahan saja menghadapi UEA, membuat Vietnam menempati peringkat kedua dan berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam berada di grup B bersama dengan 5 negara lainnya, yakni Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman, dan Cina. Dengan performa tim yang saat itu sedang on fire, Vietnam nyatanya tak mampu untuk memberikan perlawanan di babak grup tersebut. Vietnam menelan 8 kekalahan dan hanya meraih 4 poin hasil dari 1 hasil imbang melawan Jepang dan menang 3-1 melawan Cina. Vietnam menelan 19 kali total kebobolan dan hanya mampu mencetak 8 gol. Vietnam pun terkubur di peringkat dasar dan mengubur mimpi mereka buat ke Piala Dunia 2022. Kiprah kedua negara ASEAN tetangga Indonesia tadi bisa dijadikan pelajaran bahwasannya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tersebut adalah panggung para tim elit Asia bertarung di level tertinggi. Kedua negara tadi tidak bisa berbuat banyak dan menjadi bulan-bulanan bagi para raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia. Betapa angkernya panggung tersebut hingga 2 tim seperti Thailand dan Vietnam yang berada di masa-masa prime mereka kala itu bahkan tak mampu buat bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Tentu ini bakal menjadi tantangan timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong untuk bisa kembali mencetak sejarah. Bukan perkara mudah, namun tak ada yang tidak mungkin. Butuh faktor keberuntungan juga dalam fase seperti ini. Selama keyakinan dan keteguhan hati para pemain meyakini peluang buat lolos ke Piala Dunia itu ada, selama itu pula harapan Indonesia akan tetap terjaga. Apakah timnas Indonesia mampu membuat keajaiban tersebut atau justru sama halnya mengikuti jejak kedua tetangganya saat bermain di ronde ketiga? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.